biha wa yasfiqud dima a'lamu ma la ta'lamun. Pemirsa embun hati yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan coba untuk mengkaji dan membahas tentang hakikat penciptaan manusia. Ketika kita berbicara hakikat, kita akan coba melepaskan sesuatu dari pengertian materi. Contoh, pena. Ketika kita berbicara pena adalah alat tulis, berarti kita akan berbicara bahwa pena itu dalam pengertian materi. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa pena itu adalah ilmu pengetahuan, berarti kita sedang berbicara tentang hakikat pena. Melepaskan pengertian pena atau pulpen dari pemahaman yang bersifat materi, itu namanya hakikat. Begitu juga ketika kita berbicara tentang hakikat manusia. Dalam berbicara tentang hakikat manusia, pertanyaan yang sering muncul adalah apa dan siapa manusia? Terkait dengan pertanyaan apa manusia, berbagai upaya dilakukan oleh manusia dalam menjawab pertanyaan itu melalui berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Contoh, ada yang mengartikan manusia itu dengan homo economicus karena melihat manusia dari kemampuan dia di dalam beradaptasi dengan kehidupan untuk mencari kehidupan. Kemudian ada yang memahami manusia itu hanya sekedar homo socius atau makhluk sosial. Kenapa? Karena mereka melihat manusia dalam relasi manusia dengan antar individu dengan individu lain dan antar individu dengan kelompok. Kemudian ada persaingan, ada harmoni, maka ini yang dinamakan dengan sosiologi. Begitu juga biologi di dalam melihat manusia itu hanya dari aspek biologis. Begitu juga antropologi ragawi dalam memahami manusia dan menjawab apa dan siapa manusia hanya melihat dari aspek anatomi. Nah, sementara ilmuwan lain, Darwin umpamanya, beranggapan bahwa manusia itu satu turunan dengan kera. Dengan teorinya natural selection. Di dalam bukunya The Origin of Species, Darwin mengatakan bahwa manusia merupakan satu turunan dengan kera. Akan tetapi, semua ini kita memahami adalah upaya manusia dalam mencari jawaban apa dan siapa dirinya. Jadi jawaban yang diberikan oleh ilmuwan di dalam menjawab apa dan siapa manusia itu sangat terbatas dan bersifat parsial. Karena bersifat parsial dan terbatas, tidak mampu menjelaskan apa dan siapa manusia secara hakiki dan komprehensif. Maka dengan demikian, penjelasan yang datang dari Allah tentu lebih dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan juga keimanan. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia, tentu Allah lebih tahu tentang apa dan siapa manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia, maka informasi yang datang dari Allah dalam menjelaskan apa dan siapa manusia itu jauh lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan juga secara teologis. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di dalam Islam, di dalam menjawab apa dan siapa manusia, definisi manusia itu sangat simpel. Apa itu definisi manusia? Manusia adalah al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Kalau begitu, apakah manusia adalah hewan? Secara biologis iya. Manusia adalah hewan. Karena unsur basariah manusia yang berasal dari tanah, maka unsur basariah manusia itu mempunyai kemiripan secara biologis dengan hewan. Manusia butuh makan,
Manusia butuh istirahat, manusia butuh perlindungan, manusia butuh berkompetisi di dalam hidup, manusia butuh berjuang, dunia hewan juga begitu. Maka secara biologis, manusia adalah hewan. Tetapi apa yang membedakan manusia dengan hewan lainnya? Bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Maka ketika Allah berkata, wa nafakhtu fihi mir ruhi, setelah sempurna kejadiannya, maka aku tiupkan ruh ciptaanku. Ini yang membedakan manusia dengan hewan-hewan lainnya. Ada stempel Tuhan pada jiwa manusia, ada stempel Tuhan pada ruh manusia. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk Allah lain yang bernama hewan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, upaya ilmiah di dalam menjelaskan tentang apa dan siapa manusia itu tetap kita tidak menafikan. Itu merupakan usaha manusia, usaha ilmuwan di dalam menjelaskan apa dan siapa dirinya. Akan tetapi tentu karena bersifat parsial dan tidak komprehensif, tidak bisa kita jadikan sebagai standar acuan untuk mengkaji tentang hakikat manusia. Kenapa? Karena penjelasan ilmiah tentang manusia itu lebih menekankan pada manusia pada aspek biologis. Contoh, ilmuwan barat. Dari aspek biologis, ilmu biologi dalam menjelaskan manusia, memang itu tugas ilmunya. Kenapa? Karena biologi tidak berbicara tentang ruh. Biologi tidak berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Karena memang itu yang menjadi bidang kajiannya, maka dia berbicara tentang itu. Sementara psikologi dalam mengkaji manusia pada aspek kejiwaan, tetapi psikologi barat itu terkadang juga kering dari pendekatan spiritual karena terfokus pada hal-hal yang bersifat empiristik, eksperimental, dan positivistik. Bahkan tidak membahas tentang qalbu, tidak membahas tentang ruh, tidak membahas tentang nafs. Maka dengan demikian, upaya-upaya ilmiah ini meskipun kita tidak menafikan, tetapi belum mampu menjawab persoalan tentang apa dan siapa manusia secara komprehensif. Maka dengan demikian, jawaban yang datang dari agama, informasi yang datang dari wahyu, itu jauh lebih dapat kita pertanggungjawabkan secara keilmuan dan juga secara ilmiah dalam menjelaskan apa dan siapa manusia. Kenapa demikian? Karena Allah yang menciptakan manusia, tentu Allah lebih tahu tentang apa dan siapa manusia. Maka penjelasan-penjelasan yang bersumber dari wahyu Allah, penjelasan yang berasal dari kitab suci, ini jauh lebih kompleks. Ini jauh lebih komprehensif di dalam menjawab pertanyaan tentang apa dan siapa manusia. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan.
Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Tweet, SMS. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Perbarui informasi Anda bersama kami. Kabar seputar DIY dan Jawa Tengah kami rangkum untuk Anda. Menyapa Anda setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Hai Startup People, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV untuk mengetahui informasi mengenai startup terbaru di setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV asli Jogja. Startup, make it happen! Halo Questioner, selamat datang di Talkation. Talk Education for Action. Hadir dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kita sambut Oswald Arkadian Wibowo. Terus kemudian kita jadi permisif terhadap kata konten. Ya, Anda harus fokus bagaimana agar kegiatan itu bisa diterima. Setiap Rabu jam 9.30 pagi hanya di RBTV. Topik yang menarik dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RBTV asli Jogja. Hari ini kita akan membuat sesuatu yang gampang, membuat sesuatu yang simple dan tentunya mudah untuk dipraktekkan.
saya punya satu tip buat Anda di rumah. Cara memasak yang mempergunakan bahan santan. Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Sangat banyak banget mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Musik terkini, simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV Asli Jogja. Nanti Mas Bur, kita akan jalan-jalan ke salah satu tokoh yang ada di Yogyakarta. Tokoh ini apik banget. Pekerjaannya sing sae. Jos. Pokoknya ikut terus dalam acara ya. Dolan. Pemirsa embun hati yang dimuliakan oleh Allah, penjelasan agama tentang manusia itu jauh lebih komprehensif. Karena bagi agama, manusia bukan saja makhluk biologis, tetapi juga makhluk spiritual. Bahkan, manusia merupakan cermin manifestasi yang sempurna dari kekuasaan Allah. Meskipun manusia pendatang terakhir di alam semesta, tetapi manusia merupakan tujuan Allah menciptakan alam. Allah tidak akan menciptakan alam kalau Allah tidak akan menciptakan manusia. Contoh, seorang petani tidak akan menanam pohon kalau tidak menginginkan buahnya. Meskipun buah itu muncul adalah di akhir, tetapi merupakan tujuan dari seorang petani menanam pohon. Begitu juga Allah menciptakan jagat raya, Allah menciptakan alam semesta, dan setelah semuanya siap, Allah menciptakan manusia. Karena manusia merupakan tujuan akhir dari penciptaan alam semesta. Karena manusia merupakan gambaran cermin yang sempurna di dalam menggambarkan kemahakuasaan Allah. Melalui manusia, Allah sebagai kasanah yang tersembunyi menjadi dikenal. Allah sebagai perbendaharaan yang tersembunyi menjadi dikenal melalui manusia. Maka dengan demikian, manusia adalah cermin yang sempurna dalam mencerminkan kemahakuasaan Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, maka dengan demikian, hakikat dan tujuan penciptaan manusia oleh Allah adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah mengatakan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Disinilah keistimewaan Al-Quran. Al-Quran datang di dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu merupakan bahasa yang luar biasa. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya di dalam surat Ibrahim kita melihat bilisani qaumi, dalam lisan kaumnya. Tetapi Al-Quran Allah turunkan di dalam bahasa Arab bukan karena Nabi kita orang Arab. Tetapi Al-Quran Allah turunkan dalam bahasa Arab karena bahasa Arab itu sangat kaya dengan perbendaharaan kosakata. Contohnya, kata membaca ada dalam bentuk qara'a, yaqra'u, iqra' artinya membaca. Ada juga membaca itu dalam bahasa talayatlu tilawah, artinya membaca. Membaca secara umum iqra', membaca secara khusus namanya tilawah. Begitu juga ketika Allah mengatakan inni ja'ilun, kata ja'ala menjadikan.
Untuk menjadikan di dalam Al-Quran banyak istilahnya. Ada dalam bentuk ja'ala, ada dalam bentuk khalaqa, ada dalam bentuk badi'ah, ada dalam bentuk sani'ah. Ini suatu bukti bahwa Al-Quran kaya dengan kosakata dan bahasa Arab kaya dengan kosakata. Di sini Allah juga mengatakan, inni ja'ilun, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di permukaan bumi. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Ya Allah, untuk apa engkau menjadikan makhluk yang akan berbuat kerusakan, saling bertumpah darah dan saling membunuh? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami para malaikat selalu bertasbih, memuji engkau dan mensucikan namamu. Apa kata Allah? Qalu, sesungguhnya aku mengetahui, innama, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Malaikat tahu tentang manusia itu hanya dari sejauh pemahaman malaikat yang terbatas. Tetapi Allah menciptakan manusia, ada tujuan yang paling mulia di balik penciptaan manusia. Sebagai apa? Khalifah fil ardh, yaitu sebagai khalifah di permukaan bumi, untuk mengelola bumi, untuk memakmurkan bumi, menegakkan keadilan, menyampaikan kebenaran. Paling tidak ada dua tugas kekhalifahan manusia. Yang pertama ada ibadah ritual, yang kedua ada ibadah kultural. Apa ibadah ritual? Ibadah ritual yaitu pendekatan diri kepada Allah. Kenapa demikian? Karena manusia ada dimensi ruhani. Ruhani manusia juga membutuhkan nutrisi supaya dia kuat. Apa nutrisi dari ruhani manusia? Yaitu hal-hal yang bersifat spiritual. Sholat, puasa, zakat, haji, berzikir, membaca Al-Quran, itu merupakan kebutuhan ruhani manusia. Ruhani manusia kalau tidak dipenuhi kebutuhannya, maka ruhani manusia akan lemah. Ruhani manusia akan sakit-sakitan. Ruh yang lemah, ruh yang tidak kuat, mudah dikendalikan oleh setan. Maka dengan demikian, bukan iman yang menjadi komando di dalam diri manusia, tetapi adalah setan yang menjadi komando di dalam diri manusia. Maka dengan demikian, karena manusia juga substansi rohani, kebutuhan yang bersifat rohani juga harus dipenuhi oleh manusia. Di sisi lain, karena manusia juga ada unsur biologis, kebutuhan-kebutuhan biologis manusia juga harus dipenuhi. Manusia butuh nutrisi, manusia butuh vitamin. Kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, nutrisi manusia tidak terpenuhi, vitamin manusia tidak terpenuhi, protein manusia tidak terpenuhi, maka secara biologis manusia juga akan lemah dan sakit-sakitan. Maka dengan demikian harus ada keseimbangan antara kebutuhan biologis dengan kebutuhan spiritual untuk mencapai hakikat dan tujuan penciptaan manusia sesuai yang diinginkan oleh Allah. Kalau timpang dalam hal itu, manusia hanya mencapai kebutuhan yang bersifat biologis saja, sementara kebutuhan ruhani tidak, maka fungsi manusia sebagai khalifah di permukaan bumi itu tidak akan tercapai dengan sempurna. Karena apabila kebutuhan ruhani yang diabaikan oleh manusia, manusia bisa menyengsarakan dirinya dan bisa menyengsarakan kemanusiaan. Karena kebutuhan yang bersifat biologis akan menjadikan manusia cenderung terhadap hal-hal yang bersifat biologis dan materi. Maka Jalaluddin Rumi membagi 3 tingkat kesadaran manusia. Kesadaran yang pertama oleh Jalaluddin Rumi dinamakan dengan kesadaran tumbuh-tumbuhan. Contoh, tumbuh-tumbuhan kita melihat dia butuh makan, dia butuh minum, dia berkembang biak, dia juga beranak pinak. Tetapi karakter dari tumbuh-tumbuhan tetap di tempat. Dia tidak bergerak kalau tidak dipindahkan. Dia untuk kawin pun membutuhkan angin atau burung-burung lain yang memakan biji-bijian. Itu tumbuh-tumbuhan. Dia makan, dia minum, dia berkembang, tetapi statis tetap di tempat. Kalau manusia di dalam hidup hanya makan, berkembang biak, beranak pinak,
tetapi tidak punya inovasi, tidak punya kreatif, selalu monoton hidupnya, maka menurut Rumi itu dinamakan dengan vegetable consciousness atau kesadaran tumbuh-tumbuhan. Kesadaran yang kedua oleh Jalaluddin Rumi dinamakan dengan animal consciousness, yaitu kesadaran hewan. Kita lihat, pada kesadaran hewan itu lebih meningkat dari kesadaran tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan itu monoton, tetap di tempat. Di dalam kesadaran hewan sudah ada struggle, sudah ada perjuangan untuk hidup, sudah ada kompetisi di dalam hidup. Kita lihat di dalam dunia hewan, ada kompetisi untuk mempertahankan hidup, kompetisi untuk beranak pinak, kawin. Akan tetapi, kalau manusia hanya memahami hidup hanya sebatas untuk perut dan apa sesuatu yang berada satu jengkal di bawah perut, maka dalam hal ini manusia hanya baru sampai kesadaran al-hayawaniyah. Manusia baru sampai pada kesadaran hewan. Karena hewan kita lihat berjuang, berkompetisi, beranak pinak, kawin, tetapi tidak pernah menikah. Itu kesadaran hewan. Jadi kalau ada orang yang hanya kawin, beranak pinak, tidak pernah menikah, kemudian berjuang, berkompetisi untuk hidup, ini baru berada pada kesadaran al-hayawaniyah. Manusia belum sampai kepada hakikat tujuan penciptaan yang sesungguhnya Allah menciptakan manusia. Maka manusia harus meningkat pada kesadaran yang ketiga, yaitu kesadaran al-insaniyah. Apa yang dimaksud dengan kesadaran al-insaniyah? Kesadaran al-insaniyah bahwa manusia harus tahu siapa saya, apa saya, dan untuk apa saya diciptakan oleh Allah. Ketika manusia sampai pada kesadaran al-insaniyah, manusia akan terbebas dari penjara materi, manusia akan terbebas dari penjara dunia. Dengan kesadaran spiritual akan mengantarkan manusia kepada nafsu al-mutmainnah. Ini yang dikatakan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepadaku dengan penuh ridho dan diridhoi. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, jadi hakikat penciptaan dan tujuan penciptaan manusia di dalam Islam, manusia di samping makhluk biologis, manusia juga makhluk spiritual. Dan makhluk spiritual inilah yang menjadi hakikat manusia sesungguhnya. Karena itulah yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Manusia bisa lebih mulia dari malaikat, tetapi manusia juga bisa lebih hina dari binatang ternak ketika kita tidak mampu menjadikan diri kita sebagai makhluk spiritual yang menjadi cermin dari manifestasi kesempurnaan ciptaan Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, billahi taufiq wal hidayah, billahi ridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.